banget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh Kito Peloi acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Bedulur selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas Pro 4 RRI Palembang. Oke, baik, selamat pagi untuk Mace Bice dulur-dulur dimanapun berada, dan tentunya dalam kehidupan ini kita hanya sesaat ya. Nah, waktu sesaat inilah selain ibadah kita isi juga dengan kegiatan-kegiatan yang tentu akan berimpact untuk masyarakat luas, karena ini menjadi salah satu amalan juga Mace Bice ya, termasuk ibadah juga ketika kita melaksanakan hablum minanas ya, hubungan kita sesama manusia. Dan insya Allah ini akan ada ganjaran gala-galanya, amin ya rabbal alamin. Sama pecahannya di studio Pro 4 FM Palembang untuk di obrolan komunitas edisi pagi ini Selasa di tanggal 31 Maret 2026. Kita kehadiran tamu-tamu spesial yaitu dari Forum Lintas Cahaya Sejahtera. Kita bakal ngomongin banyak terkait dengan bersama Perkumpulan Lintas Cahaya Sejahtera berkolaborasi membangun kesehatan mental dan juga pemberdayaan masyarakat Sumatera Selatan. Dan Mace Bice juga dapat menyaksikan siaran kami melalui tayangan YouTube di channel Pro 4 Palembang ya, dan juga mendengarkan di aplikasi RRI Digital dimanapun berada. Mudah-mudahan dengan obrolan ini akan menginspirasi dan juga banyak hal positif yang akan didapatkan tentunya, amin ya rabbal alamin. Baik, dan kita langsung berkenalan kepada kedua narasumber kita. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cik Ilham. Iya, baik. Jadi kayaknya ada sedikit something ini agak mengaung. Oke, mungkin bisa dibantu Pak diganti pakai mikrofon ini aja nih untuk Ibu Dokter yang satunya. Itu ya. Iya. Oke. Baik. Udah bagus Bu ya suaranya ya. Ya. Luar biasa nih. Tadi ada dengungannya nih ya. Oke, baik. Yang pertama ini kita ke foundernya terlebih dahulu ya. Ada Dr. Yunita Teresiana SKM MKS yang merupakan founder dari Forum Lintas Cahaya Sejahtera ya. Tapi kalau backgroundnya ini luar biasa Mace Bice ya. Kita coba sebutkan terlebih dahulu Bu ya. Kalau Bu siapa nih panggilannya Bu Dokter? Bu Yunita ya. Kalau Bu Yunita ini juga termasuk akademisi home base Universitas Dahansen Bengkulu. Ya, betul. Program pasca sarjana kesehatan masyarakat ya, luar biasa sekali. Saat ini masih sibuk Bu? Masih home base di sana, aktivitasnya di Palembang. Di Palembang ya, masih disempat-sempatin untuk hadir di Pro 4 FM Palembang, ini luar biasa nih ya. Dan tidak kalah luar biasanya juga di sebelah kiri Bu Yunita juga sudah hadir. Ada Dokter Haja Unita Magdalena CET CPEC CMTC ya Bu ya. Ini sebagai anggota di Forum Lintas Cahaya Sejahtera. Tapi kalau kita lihat backgroundnya luar biasa sekali juga nih. Yang pertama Bu Dokter ini sebagai PNS juga Bu. Dan juga aktif sebagai dokter di founder Lintas Coaching and Care. Dan selain itu sebagai banyak sekali ya kegiatannya Bu ya. Mentor juga,
profesional ESG 30 Coach juga, dan termasuk pengurus dan juga anggota beberapa organisasi sosial kemasyarakatan dan juga profesi. Wah, sibuk sekali nih pastinya ya. Tapi sudah hadir di Perempat FM Palembang ini, mudah-mudahan akan memberikan banyak impact terhadap pendengar kita tentu dengan obrolan kita di pagi ini pastinya ya. Untuk di awal kita pengen kenalan dulu untuk Forum Lintas Cahaya Sejahtera. Ini sesuatu yang barukah di Palembang atau sebelumnya pernah ada dan sekarang baru aktif lagi atau bagaimana nih Bu? Silakan. Mungkin dari Bu foundernya dulu ya. Baik, terima kasih Cak Ilham. Ya, sebenarnya berdirinya Lintas Cahaya Sejahtera ini pada tanggal 1 September 2025, baru 6 bulan ya. Oh, baru 6 bulan ya. Ya. Nah, jadi Lintas Cahaya Sejahtera ini berdiri karena kita sering-sering duduk Bu, ngobrol. mohon maaf mungkin agak sedikit mendekat dengan mikrofon kita. Oke, baik, terima kasih. Suaranya kejauhan ini. Ya, baik. Ini berdiri berkumpulan ini karena kita sering duduk-duduk ngobrol, berbicara tentang pekerjaan masing-masing ya, yang mempunyai spesifikasi tentu keahlian masing-masing. Setelah dari duduk-duduk kita selesai dari situ ya. Nah, jadi kami berpikir dengan Bu Dr. Unita, bagaimana kalau kita membentuk suatu perkumpulan yang memiliki manfaat luas bagi masyarakat ya. Jadi sudah kami duduk bersama, ternyata duduk ini semuanya alumni SMA 3 Palembang. Kebetulan iya, Bu ya. Kebetulan. Nah, jadi di situ kita duduk bersama dan kita membentuk suatu perkumpulan ini untuk bergerak secara positif tentunya dan kemanusiaan dan sosial dengan tujuan untuk memberdayakan masyarakat secara lebih luas. Ya. Nah, jadi adapun kami sudah perkumpulan ini sudah legal ya lewat akta notaris Ibu Yeni Varianti ya dengan nomor Kemenkumham AHU 006 899 AH 0107 tahun 2025. Baik. Adapun yang menjadi anggotanya yaitu saya sendiri ketua sebenarnya ya. Kalau founder bisa semua orang ya. Ini awalnya ketua Bu ya. Jadi di dalam kepengurusan saya menjadi ketua ya. Kemudian wakilnya Ibu Dr. Unita Magdalena dan bendaharanya Ibu Amira Syahala dan anggota-anggota lain yaitu Ibu Dr. Astuti Hajar STMT yang juga akademisi. Kemudian Ibu Dwi Karolita Esos MM juga ASN itu di Kominfo. Kemudian Ibu Pita Sandra SPD MSc itu di Dinas Pariwisata. Wah, luar biasa semua jadi ya. kami berkolaborasi di situ bagaimana kita membentuk suatu wadah yang positif ya. Terus maksud tujuan dari perkumpulan ini adalah bersifat bakti sosial dan sosial kegiatan ya. sosial banyaknya Bu ya. Pengabdian masyarakat ya yang dibutuhkan apa di masyarakat. Kemudian kita membentuk potensi sumber daya manusia dengan pendekatan coaching tentunya. Kemudian kita melakukan pembangunan kesehatan mental ya masyarakat dengan pendekatan inner healing tentunya. Kemudian mengadakan layanan coaching dan care terhadap kelompok masyarakat yang membutuhkan. Iya. Begitu ya. Jadi banyak lagi sebenarnya. Jadi bisa kita simpulkan ini untuk Forum Lintas Cahaya Sejahtera ini termasuk forum yang non-profit Bu ya? Non-profit. Ini karena memang kegiatan sosial juga tuh. Ya, kami melakukan semuanya zero cost ya. Wah, luar biasa betul, sekali tuh. Zero cost. Jadi kami keanggotaan ini bersifat terbuka dan sukarela, tetapi tidak berafiliasi pada organisasi politik manapun. Ya. Kemudian ini terdiri atas anggota yang bersifat general dan siapa saja boleh ikut, tidak terbatas umur dan pekerjaan apapun termasuk agama dan sebagainya. Jadi tidak memandang background apapun di situ Bu ya. Jadi dia general ya, silakan saja. Baik, ini luar biasa sekali untuk openingnya ya. Tapi kalau ke Bu Dr. Hajai Unita kita pengen tahu juga sebagai wakil ya mungkin ini ya. Kita pengen tahu untuk di Forum Lintas Cahaya Sejahtera ini dengan kegiatan sosialnya yang pernah dilakukan udah banyak sekali Bu ya. Salah satu yang masih diingat mungkin sampai detik ini apa nih yang pernah ke masyarakat? Iya, terima kasih Cak Ilham ya. Iya Bu. Jadi Mang Cek Bice kami dari perkumpulan Lintas Coaching Lintas Cahaya Sejahtera
ini sudah melakukan, sebenarnya kegiatan itu sudah dilakukan jauh sebelum perkumpulan ini Oh, terbentuk. pernah ya Ya. dulunya. Jadi awalnya itu karena saya sebagai seorang tenaga medis ya, selama ini berkutat ya dengan lingkungan pekerja yang berobat itu, peluang paling besar atau presentasi paling besar itu adalah mereka yang bekerja dengan psikosomatis sebenarnya ya. Iya. Jadi sebenarnya penyakit atau keluhan itu tidak ada. Oh gitu. Tapi yang dikeluhkan karena pengaruh dari pikiran. Oh, itu salah satu pengaruh faktornya, dari, Bu, ya. pikiran, mental gitu ya, tekanan gitu. Mhm. Karena saya udah berapa puluh Ketemu tahun pasien, berkutat ya. dengan pasien-pasien yang Beragam. berdunia kerja itu ya. Jadi rata-rata mereka misalnya asam lambung yang naik gitu ya. Itu karena rupanya pas kita gali gitu, itu hanya tekanan. Waduh. Kadang hanya dengan bicara gitu ya, cerita, keluhannya hilang gitu. Begitu, ya. Ibu? Iya. Terus kita juga menerapkan di tempat kami bekerja itu ada emotional freedom technique. Apa tuh, Jadi Bu? itu hubungan antara emosi dengan penyakit. Nah, jadi bagaimana kita merilis emosi kita sehingga tidak berpengaruh pada kesehatan fisik kita. Nah, jadi itu kadang masyarakat ya misalnya sakit kepala sedikit itu sudah harus cari obat, makan obat ini. apa gitu ya. Nah, tapi rupanya dengan mempelajari emotional freedom technique ini ada titik-titik akupunktur tertentu di tubuh kita yang pengobatannya itu adalah akupunktur tanpa jarum. Oh, Jadi gitu. dengan 2 ketukan saja, 2 tapping misalnya di tangan ya, 2 jari itu di titik-titik tertentu itu bisa menghilangkan keluhan secara fisik maupun emosi. Jadi misalnya nih Cak Ilham cemas ya. Ayo, apalagi belum bayar tambah cemas. Jadi misalnya Cak Ilham cemas entah oleh apa ya. Nah, itu titik yang bisa menghilangkan cemas itu ada di bawah mata. Oh, ini Jadi nih itu kalau kuncinya sering ya. cemas itu ketuk-ketuk Sebelah kanan, aja di sebelah sini. kiri nih, Bu? Kanan kiri. Kanan kiri ya. Jadi di situ untuk menghilangkan cemas. Nah, itu. Sebanyak berapa kali nih, Bu? Itu Langsung aku ya masalah cemas ini. sebanyak-banyaknya boleh. Sebanyak-banyaknya boleh ya. Terus titik di samping mata itu kalau keluhan ke masa lalu. Jadi misalnya belum bisa menerima takdir Move sampai on sekarang gitu. ya. Belum bisa move on. Oh iya, ini Itu trouble rumah titik tangga di nih mana? biasanya, hubungan asmara ya. Itu titik di samping mata. Oh, titik sebelah Iya. kanan, Bu ya. Iya. Bersikir tentunya. Sambil zikir juga boleh kita tapping ya. Nah, itu pengalaman-pengalaman kami seperti itu sangat membuat apa ya, satu kesimpulan bahwa ternyata apa yang saya pelajari ini benar ya, bahwa ada hubungan antara emosi dengan keluhan fisik gitu. Begitu, Bu. Jadi juga misalnya vertigo gitu ya, hipertensi itu titiknya itu di tulang selangka ini ya, pangkal tulang ini ada yang yang tulang di bagian tonjolan di sini, Bu, ya. bawah dada kita ini ya, Oke. itu diketuk. Itu pengalaman kami ya sehari-hari, pasien-pasien misalnya hipertensi 220 pernah datang, kita tapping dulu di titik itu alhamdulillah turun bisa menjadi 200, 180 seiring emosinya mereda. Wah, Nah, ini ilmu itu. nih, Mace Becek ya. Iya. Kalau dari sini udah dapat gitu informasinya, ya luar biasa sekali dari nanti Bu kita Dokter. bisa pelajari ya Cak Ilham ya. Oke, artinya di sini pikiran akan ke kesehatan mental, Bu. Iya, benar. Ini menjadi poin utama ya, Bu Iya, ya. benar. Karena ini impactnya bisa ke asam lambung tadi disampaikan dan penyakit lainnya. Iya. Artinya bagaimana kita sebagai manusia ini harus menjaga kesehatan mental. Iya, Untuk menjaga kesehatan mental ini biasa teknik awal dulu. Nah, Untuk kita yang awam bagaimana nih, Bu? nah itu ya. Jadi secara utuh Allah itu sudah menciptakan manusia ini secara sempurna. Iya. Ada jasmani, ada pikiran, ada perasaan ya. Nah, itu saling terkait. Jadi kalau tadi Cek Ilham menyinggung ya, hablum minan nas, Iya, hablum benar. minallah. Iya. Nah, itu sebenarnya Ada ada kaitan. hablum binafsi. Oh, ada satu Jadi lagi ada ya. hubungan dengan diri sendiri. Jadi bagaimana kita berinteraksi dengan pikiran kita, Oke. dengan perasaan kita, dengan jasmani kita. Nah, itu kalau kita sendiri misalnya nggak pernah mengapresiasi diri, ya, cuma hanya wah aku ini kenapa, nyalahin diri terus, Iya. itu tentu ada impactnya ke Wah. jasmani kita. Jadi kendalinya tuh malah justru ke kitanya Iya, sendiri, Bu iya. ya. Nah, jadi itulah kami dari Perkumpulan Lintas Cahaya Sejahtera ini, dari ilmu yang sudah kami pelajari, kami ingin sharing hal ini seluas-luasnya kepada masyarakat, ya. Jadi kami selama ini sudah digandeng juga nih MOU-nya dengan salah satu KUA di Kota Palembang. Mereka punya program
bimbingan remaja usia nikah dan bimbingan remaja Nah usia ini kan lagi rentan sekolah. sekali Bu ya Iya. terjadi. Jadi itu kita masuk ke sekolah-sekolah ya mengenalkan konsep ini. Oke. Jadi dengan catin-catin yang di KUA yang mau memasuki rumah tangga kita kenalkan bagaimana misalnya mengelola emosi ya. Jadi ada nanti yang namanya program kita itu inner game. Jadi inner game itu adalah bagaimana menata ruang batin. Jadi sebenarnya di luar itu adalah sesuatu yang di luar kendali kita, dunia luar. Nah, kalau kita sudah beres di dalam, memberesi diri kita dengan pikiran kita, perasaan kita, insya Allah dengan mindset dan pikiran kita itu, yang di luar itu akan beres. Dengan Jadi sendirinya Bu ya. bagaimana persepsi kita melihat dunia, itu konsepnya. Jadi kalau beres di dalam, udah beres di luar gitu. Jadi PR utamanya tuh dari dalam dulu. Dari dalam. Dengan sendirinya nanti keluar juga Bu ya. Dan itu yang akan kita sosialisasikan, kita sebarkan seluas-luasnya kepada masyarakat bagaimana konsep ilmu ini. Nah ini bermanfaat sekali ya. Nanti kita pengen tahu bagaimana sih cara ikut untuk supaya dapat edukasinya ini lebih lengkapnya di mana gitu. Mungkin ke Bu Dokter Yunita ya, kita mungkin ke programnya kali Bu ya. Yang tadi disampaikan oleh Bu Dokter Haja Unita, ini mengenai program untuk di Forum Lintas Jaya Sejahtera ini apa aja nih Bu untuk 2026? Ini kita sebenarnya mempunyai program kegiatan yaitu bersifat kolaborasi sinergi dan pentahelik tentunya ya. Pentahelik ini perlu diketahui ini terdiri dari 5 unsur. Ada 5 unsurnya. Ada pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media massa termasuk dari RRI Perempat ini. ya. Iya, itu. Makanya kami bekerja sama ini untuk mencapai suatu tujuan tentunya ya. Nah dalam program dan kegiatan ini kami ada gerakan sedekah ilmu seperti kata Bu Unita tadi ya. Kemudian ada pembelajaran coaching dan layan coaching. Kemudian ada belajar emotional freedom tadi. Terus menata ruang batin dan inner healing. Dan mungkin banyak lagi akan dijelaskan secara spesifikasi oleh Bu Dr. Unita. Kemudian kegiatan yang telah kami lakukan yaitu di Lapas Anak Kelas 1 Pak Jo ya. Ini lebih dari 100 anak tentunya ya. Yang kami YouTuber Ayo Sentuh Bersama ya di sini ya. Kami di sini untuk tadi kata cerita dari Bu Unita tadi bahwa kami untuk melihat minat dan bakat dan mengurai masalah yang mereka yang ada di dalam diri mereka. Nah di situ. Jadi kemudian kami juga bekerja dengan berbagai macam pihak ya di dalam lapas anak ini. Terutama Ibu Unita memberikan banyak materi tentang coaching tadi dan kami tidak lepas dari bekerja sama dengan Rumah Sakit Ernaldi Bahar tentunya. Untuk melihat IQ-nya, melihat minat bakatnya. Dan setelah melihat minat bakat tadi, kalau misalnya memang mereka keinginannya untuk berkebun, kita pentahelik tadi berjalan kolaborasi sinergi tadi ya dengan dinas perkebunan atau pihak-pihak swasta nantinya seperti itu atau dengan berbagai yang memiliki wakaf ilmu tadi ya. Kami membuka wakaf ilmu misalnya kalau misalnya dia dosen dari pertanian ya Bu Nita ya, kita bisa memanggil mereka untuk memberikan sesuai bekalan, dengan ini Bu ya, bekalan mereka. Menari kita panggilkan teman kita menari yang bisa menari sanggar-sanggar tari untuk minat bakat mereka. Kemudian ada kegiatan lagi yaitu kolaborasi pentahelik, gerakan kolaborasi nasional sedekah sampah untuk pendidikan anak-anak du'afah ya. Nah, jadi anak-anak du'afah ini dia bersekolah, membiayai sekolahnya dengan membawa sampah. Wah, luar biasa sekali itu ya. Itu. Jadi kita bantu misalnya tadi misalnya di tempat anak itu di tempat suatu organisasi dia kesusahan membuang sampah plastik, maka kita arahkan ke sana membantu mereka untuk membantu biaya pendidikan. Jadi lingkungan bersih juga Bu ya. Betul, mengurai tadi ya. Di sini juga kami pernah membantu ustadz dan ustazah ya memberikan ilmu pengajaran ya. Ini lewat dosen senior tentunya ya, Ibu Dr. Randa Haja Safri Daningsi Safar. Dia pernah memberikan juga beberapa teknik-teknik khusus ya untuk supaya pengajaran lebih baik dan happy terhadap anak di tahfiz tadi ya. Ini banyak ini ustazah dan ustadznya kami ada 30 orang ya yang kemudian tersebar di rumah tahfiz di sekitar pinggiran tadi ya. Kemudian kami juga membantu mereka dalam proses silabus pengajaran karena kan beda antara silabus
untuk bahan pengajaran ya, untuk pengajaran untuk bahan anak yang ada di Tafis dengan Akan anak umum itu berbeda. beda, maka akan dikolaborasikan bagaimana caranya agar lebih menarik lagi, seperti itu ya. Ini bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota tentunya ya. Kemudian ini ada rumah tapis pinggiran Sila Branti yang pernah kami bantu Di ujung, Bu, ya? Di ujung. Mhm. Nah itu tidak pernah terjamah ya di situ. Ada anak yang berusia 6 sampai 13 tahun berjumlah 32 orang itu mengalami buta huruf. Wah, prihatin sekali ya dengan kondisi itu. Nah, jadi dengan itu kami juga dari Lintas Cahaya Sejahtera ya, kami ngeling atau kolaborasi ini dengan pihak Universitas PGRI Palembang, FKIP Bahasa Indonesia, minta bantuan bagaimana kalau mahasiswa-mahasiswa yang dalam proses program praktek mengajar, sisihkan waktu untuk mereka yang buta huruf tadi yang di rumah Tafis pinggiran Sila Branti. Nah, di situ. Kemudian kita juga seperti kata Bu Unita tadi bahwa kami sudah menjalani ya beberapa kegiatan, yaitu dengan KUA Ilir Timur 1 untuk calon pengantin ya, dan juga ada pernah dilakukan penyuluhan ke universitas yang ada di sekitar Ilir Timur 1 dan SMK SMA yang ada di Ilir Timur 1 juga. Nah, itu pernah dilakukan di Universitas Tridinanti dan di SMK 1 Palembang kemarin sempat situ. Nah, jadi kemungkinan kami beberapa hari lagi akan membuat MOU bekerja sama MOU dengan KUA Alang-Alang Lebar. Nah, itu sama programnya nanti kita yang pasti khusus untuk calon pengantin tadi. Wah. Ya. Jadi memang ini langsung menyentuh ke masyarakat, Bu ya, betul. tentang bagaimana keperluan dan juga apa dan kondisi. memberdayakan masyarakat juga ya. Memberdayakan masyarakatnya juga secara langsung. Iya. Dan ini kalau kita kaitkan dengan topik kita juga ini mengenai pemberdayaan masyarakat Sumsel, artinya memang dengan program yang tadi disampaikan itu, Bu ya, salah satunya itu ya. Tapi yang saat ini mungkin dalam waktu dekat yang akan digagas oleh Lintas Jaya Sejahtera ini apa nih, Bu, yang fokusnya? Itu tadi kami belum menyentuh. Sebenarnya sudah lama menjadi rencana kami, yaitu semua remaja masjid yang ada di Kota Palembang ini akan kami berikan pelatihan coaching sebenarnya. Oh, gitu. Dan akan juga ini tadi program kami yaitu perempuan dengan anak yatim. Itu akan kami bina. Itu sudah banyak sekali itu ya, ada di Masjid Agung itu sudah terdata lebih dari 200 orang ya. Nah, itu belum sempat karena tadi keterbatasan anggota tadi. Makanya kami kalau misalnya ada yang memang berniat untuk bergabung ya, Sangat kami membantu sangat sekali, ya. membuka peluang tersebut sebagai wakaf ilmu. Wakaf ilmu tadi. Iya, itu aja. Oke, baik. Ini sebelum nanti kita lanjutkan kembali, mungkin Mance Bice kita ke beberapa informasi terlebih dahulu ya. Kita nanti akan kembali lagi bersama dengan Bu Dr. Haja Unita dan juga Ibu Dr. Yunita. Tetap di obrolan komunitas, kami akan segera kembali. Lu nggak sendirian. Enggak, Beb. Lu nggak sendirian. Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue. Udah, sini ngobrol. Gue dengerin. Aduh, kalau lu nggak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tahu nggak sih? Nggak ada masalah yang nggak selesai kalau lo cerita sama kita. Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi. Ya udah sini, nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita kan, daripada lu Ya sendirian. elah, ayo jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah Lu lo. harus kuat kayak lu biasanya. Oke, lu diam dulu di sana. Gua sama anak-anak kesana sekarang. Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang. Lu nggak sendirian, bro. Beb, kita ada buat lo. Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka. Karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita. Kibarkan bendera
Kita satu bangsa di bawah cahaya, beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tiada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri, menggapai langit dengan tangan terentang. Kita adalah satu di tengah bintang, melangkah maju bersama impian. Indonesia kuat, bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Masih bersama kami di obrolan komunitas Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Oke, baik, terima kasih untuk Manca Bica yang masih bersama kami di sini di 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Ini kita masih bersama dengan teman-teman dari Forum Lintas Cahaya Sejahtera. Itu masih bersama dengan Ibu Dr. Yunita Teresiana dan juga Ibu Dr. Haja Unita Magdalena ya. Dan setelah tadi disampaikan banyak sekali programnya, mungkin secara rinci kali ya, dari Ibu Dr. Haja Unita yang bisa menjelaskan. Silakan Bu. Ya, baik, si Ica Ilham. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bu Yunita tadi, bahwa pembangunan itu memang tanggung jawab bersama ya, bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Jadi kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, penting sekali Bu, media dan pelaku usaha itu sangat menentukan ya. Seperti kita yang sudah berkegiatan di lapas anak gitu ya, ternyata kan di situ banyak kegiatan-kegiatan hak anak di sana yang belum terpenuhi. Nah, salah satunya kemarin terakhir kita ada interaksi dengan mereka di situ Bu ya. Setelah interaksi di dalam kan kita tahu nih, apa kita aja lihat, kita dengar apa yang mereka ini setelah berkomunikasi dengan pendamping dan pembina di sana. Nah, salah satunya yang terakhir kemarin adalah kebutuhan anak-anak di sana itu ingin
tahu apa minat dan bakat mereka. Oh, jadi mereka malah menggali di lapas, Bu ya? Iya. Apa yang Jadi ada perlu ditonjolkan gitu? Kami memang berkegiatan waktu itu memberikan layanan coaching untuk anak-anak lapas ya. Jadi itu seminggu sekali kami tiap hari Selasa turun Kunjungan. ke sana. Ya. Jadi di sana kita bagaimana membuat motivasi ya, membuat awareness anak-anak itu bahwa mereka sebenarnya punya potensi ya, yang sedang sekarang ini ya menjalani takdirnya di sana gitu Benar. ya. Jadi kita dampingi mereka dan ternyata alhamdulillah menurut evaluasi dari pembina di sana itu sangat berdampak bagi anak-anak dan mereka ingin melanjutkan kerjasama dengan kita. Dan itu salah satu perkembangannya kemarin, mereka ingin tahu apa minat bakat anak ini setelah mereka keluar ya. Jadi nanti pekerjaannya apa yang cocok gitu ya. Jadi mereka udah siap-siap duluan nih, Bu ya. Nah di situ letak kolaborasinya. Seenggaknya sudah ada peningkatan positif nih. Iya. Jadi di situ mereka ingin mengetahui bakat dan minat dan bakat anak-anak di sana ya. Jadi karena keterbatasan anggaran ya, kita akhirnya berpikir wah ini kita perlu kolaborasi sepertinya dengan Rumah Sakit Ernaldi Bahar. Yeah. Jadi di sana kami komunikasi, ternyata memang Rumah Sakit Ernaldi Bahar itu ternyata itulah pentingnya koordinasi dan komunikasi, memang punya kegiatan pengabdian masyarakat. Wah, ya. jadi cocok sekali tuh Bu ya. Nah itu dan sudah teranggar istilahnya. Jadi ya itu mereka datang ke sana tahap pertama kemarin 18 anak dulu, ya. Jadi yang dites minat bakat itu dan hasilnya sudah ada. Wah. Jadi saat itu hasilnya kita tindak lanjuti dengan coaching kembali bahwa oh anak ini misalnya salah satu anak cocoknya hanya bidang vokasi pendidikan hanya cukup D3 saja, misalnya begitu. Dan pekerjaannya yang cocok ini. Nah, jadi itu bisa diketahui ya, Bu, ya dari jadi coaching itu sudah, tadi. Ya, jadi itu hasil dari tes minat bakat tadi. dari Rumah Sakit Ernaldi Bahar. Dan itu kita tindak lanjuti dengan coaching, kita powerful kan ya potensi itu dengan coaching. Nah jadi itu sangat terlihat sekali ya bahwa kolaborasi itu sangat perlu, sangat perlu. Jadi di sini kami juga menghimbau nih, ayo ya seluruh masyarakat Kota Palembang nih khususnya Bang Cek Biceng punya keahlian ya, apa nih yang bisa kita perbuat untuk terutama masyarakat Kota Palembang ya. Kemudian tadi konsep kita itu kita namakan YouTuber, ayo sentuh bersama. Wah ini jadi, yang seru nih ya. Kita sentuh bersama sesuai nih. dengan zaman sekarang Bu ya. Ya, jadi kalau Cak Ilham kan konten ya, konten kreator. Nah kalau kita prinsip konsep kegiatan kita ini adalah YouTuber, ayo sentuh bersama. Ini seru nih. Ini bagaimana nih Bu itu? Ya, jadi itu Cak Ilham. Jadi kalau kita datang ke suatu tempat, jadi misalnya di ini ya kita contohkan ke Rumah Tafis kemarin ya. Itu kita ada form yang kita bawa. Jadi form itu isinya apa yang dibutuhkan, apa yang menjadi tantangan. Itu kita isi sama mereka. Nah, salah satu kegiatan mereka, kebutuhan mereka kemarin adalah kebutuhan untuk sharing, belajar happy and fun. Wah, itu yang disebutkan oleh hiburan gitu. Mereka butuh ada hiburan gitu. Itu yang disebutkan Bu Yunita tadi bahwa kita ada ini kita memanfaatkan link-link sekitar kita. Jadi ada pensiunan dosen FK Unsri gitu kita ajak. Nah, itu yang sharing ke guru-guru tahfiz kemarin bagaimana mengajar happy and fun kepada anak-anak ya. Kemudian lagi misalnya untuk buta huruf tadi. Itu termasuk dalam form kebutuhan mereka. Bagaimana menyelesaikan masyarakat sekitar rumah tahfiz itu dan anak tahfiz sendiri yang ternyata masih buta aksara, belum bisa baca dengan usia yang sudah dengan usia sekolah. Dan itu kita temui di pinggir Kota Palembang. Di Palembang loh ini ya. Jadi kita akhirnya kita kemarin karena link juga kita kolaborasi dengan Universitas PGRI dan insya Allah akan dilanjuti setelah Idul Fitri ini. Dengan MOU ya, itu nanti kita akan bagaimana mahasiswa yang praktek mengajar itu akan ke sana mengajar anak-anak di sekitar situ yang belum bisa membaca tulis hitung itu. Nah, di sini kita punya gerakan lagi nih namanya gerakan sedekah ilmu. Itu wakaf ilmu tadi ya. Ayo Cak Ilham punya ilmu apa nih? Ayo sedekahkan ilmunya. Benar. Ya, kita kolaborasi di dalam perkumpulan Lintas Cahaya Sejahtera ini bagaimana kita bisa berkontribusi ya dengan pembangunan kemampuan yang kita punya Bu ya. Iya, dengan kemampuan yang kita punya. Begitu. Kemudian lagi
coaching ya. Nah, coaching ini adalah salah satu ilmu baru sebenarnya ya. Oh, ini tambahan nih. Ya, jadi coaching ini layanan kita selama ini, layanan kita yang kita berikan kepada anak lapas ya, kepada rumah tafis gitu, kepada di sekolah. Nah, itu coaching ini adalah sebenarnya ilmu untuk people development tools. Itu. Jadi ilmu membangun potensi manusia dan ilmu untuk meng-awareness ya, menyadarkan seseorang tentang potensinya untuk mencapai tujuannya gitu, Oke. cita-citanya ya. Jadi sudah itu ilmu Terkadang kita coaching memang ini, tidak sadar Bu ya, Iya. bahwa ada potensi nih di Nah, dalam diri itu. kita ya. Kadang kita terhalang oleh limiting belief kita sendiri, keyakinan aku tidak bisa, aku kan memang nggak mampu. Padahal belum coba nah, ya. itu hal-hal itu yang menghambat untuk maju. Kemudian ada nanti yang namanya menata ruang batin ya. Itu Ini nih yang penting sekali nih ya. itu ada Semuanya penting juga. 20 materi. Nah, Waduh, itulah banyak. kemarin kita juga sudah jajaki bagaimana nanti RRI bisa berperan nih. Kita sebarluaskan ilmu ini. Ya. Bagaimana tadi kalau sudah beres di dalam, insya Allah yang di luar akan juga beres gitu ya. Jadi the way out only is in. Jadi jalan keluar itu satu-satunya adalah di dalam. Dalam dulu beresin, di luar insya Allah akan beres. Untuk sedikit mungkin Bu, cara membereskan di dalam itu Nah, itu ada kesadarannya tekniknya. ada Ya, tekniknya ada Pak, tekniknya ya. coachingnya. Jadi teknik coaching itu sebenarnya teknik komunikasi, bagaimana kita berkomunikasi dengan si coachee kita ya, orang yang di coaching itu dengan komunikasi yang memberdayakan. Jadi bagaimana misalnya kalimatnya harus terbuka, misalnya ya teori-teorinya seperti itu, nggak kalimat tertutup gitu, nggak menghakimi ya. Tidak boleh menyalahkan gitu, tidak boleh mengarahkan. Jadi coaching itu salah satu juga ilmu yang saya rasakan karena sudah menerapkan ilmu untuk menggerakkan orang loh. Iya. Jadi bagaimana misalnya kita punya tim nih, Cak Ilham misalnya punya satu tim kerja. Nah, bagaimana cara Cak Ilham berkomunikasi dengan pola coaching itu bisa menggerakkan timnya tanpa harus tunjuk saktinya bermain ini, gitu ya. Ini pengen Tanpa nih belajar ini teriak-teriak, nih. Nah, itu coaching. Kemarin juga Itu. sempat sedikit menyampaikan dengan Bu Dokter Yunita juga ya, dengan trouble yang saya lagi Iya. hadapi juga nih Bu ya. Ya, nah boleh nanti kita coaching ya. Itu. Nah, jadi ada lagi yang namanya nanti akan kita sharing juga ilmunya ya, sedekah ilmu ini dengan inner healing. Oke. Jadi inner healing itu banyak sekarang lagi ngetren ya, belajar online itu bagaimana inner healing Diri menyembuhkan diri sendiri ya. Jadi ada luka batin masa lalu misalnya, Pasti, luka Bu, ya. batin masa kecil. Jadi setiap orang tuh pasti ada catatan luka batin gitu. pasti ada. Apapun ada. bentuknya Iya. dan ceritanya Bu ya. Iya, kadang itu yang menghalangi, salah satu penghalang untuk bertumbuh juga. Jadi misalnya ada anak yang pinter gitu ya, secara akademis baik, Iya. tapi kenapa nggak bisa berkembang dengan baik gitu ya, Ada itu teman maksimal saya ya. tuh, Bu. Nah itu salah satunya. Kita ada teknik inner healing. Oke. Nah itu nanti bisa juga dipelajari. Nanti kita sharing-sharing Dan ilmunya di sini. memotong sedikit mungkin Bu, ini memang ada di sekitar saya nih. Dulu pinter, giat, sehat. Iya. Dan maaf sekarang karena mungkin faktor dari mentalnya juga, pikiran, Iya, jadi sakit sekarang nih Bu. iya. Jadi tidak bisa kemana-mana, Iya. teriak-teriak juga yang terkadang bisa melukai orang sekitar juga. Iya. Jadi sedih sekali melihat kondisinya begitu Iya, Bu. Upaya sudah dilakukan, termasuk sudah ke rumah sakit ke sini ke situ, tapi belum menemukan titik Iya. yang sesungguhnya untuk menyembuhkan itu. Dan kemarin pernah kami ajak jalan-jalan Bu ya, dengan was-was gitu. Kami bawa ke mall, kami ajak nonton bioskop. Dan alhamdulillah senyum gitu Bu. Tidak ada pemberontakan di Iya, situ. iya. Jadi kami yang awam tidak ada bekal ilmu ini, apakah ini menjadi salah satu terapi juga gitu ya? Insya Allah ya. Dengan ketemunya Bu Dokter Haja Unita ini dan teman-teman di Lintas Cahaya ini mungkin akan menjadi salah satu Bu ya, solusi juga mungkin kali Insya untuk Allah, ya. tetangga sih Bu sebenarnya itu tuh begitu. Jadi kita sifatnya Cek Ilham itu preventif dan promotif ya. Oke. Bagaimana yang kita jaga yang sehat tetap sehat nih mentalnya ya. Nah yang insya Allah kalau yang sudah ada ini mungkin perlu bantuan profesional juga gitu ya. Nah karena inner healing ini adalah sebenarnya perkembangan dari ilmu psikologi positif juga ya. Bagaimana selama ini kalau zaman dulu kita kuliah kedokteran itu ilmu jiwa itu hanya belajar yang sakit-sakit.
Nah, tapi tahun 1992 itu berkembang ilmu yang namanya psikologi positif. Itu bagaimana menjaga mental kita yang sehat itu tetap sehat. Nah, itu. Jadi jangan sampai Dari yang sehat menjadi sakit biasanya. kalau tidak dijaga ya. Kalau tidak jaga Bu ya. Iya, jadi itu. Jadi tapi bukan berarti dengan belajar ilmu ini kita nggak pernah sedih lagi misalnya, Iya. bukan. Bukan Tapi- jaminan juga Bu ya. Tapi itu adalah bagaimana nanti kita lebih terampil mengelola. Kita mengelola tahu emosi. tekniknya nih, bagaimana ketika di situasinya gitu. Iya, benar. Jadi kuncinya Cak Ilham ternyata ya di psikologi itu kalau kita ada emosi, misalnya sedih, Cak Ilham sedih nih. Oh, misalnya nampak Bu, aku nih sedih Bu. Apalagi pas kasih duit sedih nih main tenang. Nah, itu ternyata Cak Ilham sedih itu tidak boleh ditolak. Oh, jadi sedih ya sudah, terima sedih Bu ya. terima sedih itu. Jadi prinsipnya begini, kita harus sadar dulu. Ini sadari dulu nih. Oh, aku ini sedang sedih. Sadar dulu. Karena sadar itu adalah 50% kunci kesembuhan. Oh, itu kunci ya. menuju pulih. Malah itu yang akan Pulih. memulihkan gitu. Sadar dulu. Jadi kalau diri itu kita sadar ya, diri itu merasa diterima. Itu tadi kan ada hubungan antara hablum binafsik. Jadi hubungan dengan Diri diri sendiri sendiri itu gitu. bagaimana? Dengan pikiran kita sendiri, dengan perasaan. Pernah nonton film apa tuh, Lah? Di mana tuh? Maling kondang? Bukan. Inside Out. Oke. Film Inside Out itu boleh dicari tuh, Mas ini Cak Ilham. Film Inside Out itu menceritakan hubungan antara pikiran, perasaan dengan diri kita. Oh, berkaitan itu Bu Ya. ya. Nah, jadi itu ya kalau tadi nyambung lagi kalau Cak Ilham sedih misalnya. Iya. Sedih itu sadari dulu, oh aku sedang sedih. Oke, aku sedang sedih. Nah, sekarang sedih ini kenapa? Ya, Penyebabnya apa, Bu ya? Kenapa ya? Oh, karena ini. Karenanya kita harus tahu. Penyebabnya tadi. Kemudian izinkan rasa itu hadir, rasakan, ya rasakan. Kemudian terima, gitu, terima, redo, Kesedihan itu tadi. redo dengan keadaan sekarang. Artinya apa? Dengan kondisi ini kita harus Kuat. menerima dan redo dengan ketetapan Allah ya, bahwa Sudah Allah terjadi. sudah mengizinkan ini hadir. Nah gitu. Kemudian baru kita katakanlah alihkan perasaan kita itu dengan rasa syukur. Oh ya, aku ini seperti ini. Temanku yang ini lebih Benar. ini. Hari ini aku masih diberi nikmat bangun pagi dan dia ini itu sudah syukur. Jadi kita alihkan dengan syukur Allah itu lebih luas daripada apa yang sedang kita rasakan sekarang. Benar. Dan rasa tadi setelah disadari, setelah diterima, setelah disyukuri dengan yang lain juga nikmat-nikmat yang lain, lepaskan rasa itu. Oke. Lepaskan. Nah, sudah Melepasnya dengan dilepas, cara bagaimana Bu? Termasuk Ya. ada healing juga kan di situ? ada tekniknya nanti Ada teknik dengan juga. nafas itu ya. Nah, nanti boleh kita sharing. Jadi emosi yang tadi kita rasakan setelah kita ganti dengan rasa syukur, kita lepaskan. Sedih tadi. Nah, kemudian baru kita sadari bahwa oh ternyata Allah menjadikan ini dengan izinnya semua ya, dan pasti ada hikmahnya. Benar. Nah itu, jadi konsep-konsep seperti itu dan teknik dari inner healing ini itu yang kalau kita selama ini kami sosialisasikan ke anak-anak sekolah ya, ke calon pengantin ya di KUA itu. Nah itu sudah menjadi satu bekal ya. Jadi misalnya dengan Catin juga kita bagaimana misalnya mindsetnya itu, bagaimana kekuatan niat ya. Jadi niat itu kalau Cek Ilham kita puasa kan dengan niat dulu, otomatis pikiran kita, organ-organ tubuh kita, lambung kita, usus kita itu siap dengan puasa Itu karena benar, Bu. niat. Itu udah baru kemarin ya Nah. saya lewat deh. Ada asam lambung, tapi ketika puasa sudah nih, tidak sahur apa kuat Bu. Nah itu ya, itu kekuatan niat. Jadi pesan kami di Catin itu di calon pengantin kalau niatnya niat awal sudah ibadah, insya Allah apapun gonjang-ganjing dalam perjalanan bahtera, kalau ingat lagi ini untuk ibadah ya bahwa Allah pasti menolong. Nah konsep-konsep seperti itu yang kita sampaikan ya insya Allah ya akan menambah kekuatan ya rumah tangga yang akan dijalani. Perjalanan Nah, itu itu salah nanti. satunya ya bagaimana peran dari inner game, menata ruang batin dan inner healing ya, menyembuhkan trauma masa lalu misalnya penyembuhan luka dari trauma masa kecil gitu. Itu kita berikan seperti itu. Oke, waduh menarik sekali nih ya. Dan dengan banyak sekali yang tadi disampaikan oleh Bu Dokter Haja Unita, mungkin untuk yang pengen ikut coachingnya gitu atau programnya ini bagaimana nih caranya? Mungkin
ada informasinya gitu. Boleh. Jadi kami Cak Ilham ya Aha. dari Perkumpulan Lintas Sejahtera ini pernah menggagas, tapi kemarin karena sesuatu hal itu belum terlaksana ya. Iya. Coaching untuk masyarakat secara gratis, belajar coaching gratis. Jadi kalau Cak Ilham browsing gitu ya, investasi belajar coaching ini sebenarnya masih mahal lah ya Benar. gitu ya. Jadi masih pikir-pikir juga kalau mau belajar gitu. Nah tapi karena saya sudah belajar dan menerapkan, melihat dampaknya, itu sayang sekali kalau ilmu ini cuma kita sendiri yang merasakan. Yeah. Nah, kami ingin masyarakat juga merasakan manfaat dari coaching ini. Bagaimana coaching ini bisa menggerakkan orang loh. Saya Merubah juga seseorang Bu ya menjadi lebih baik gitu. Iya, saya punya pengalaman nih. Tim ya, tim kerja saya di kantor itu persiapan akreditasi. Itu ya kalau akreditasi itu agak berat ya dalam tanda kutip. Nah, tapi dengan coaching, alhamdulillah ya persiapannya itu mereka bergerak sendiri dengan kesadaran sendiri, dan itu bagi saya merupakan suatu powerful yang menuju ke paripurnanya akreditasi kami gitu. Jadi kita juga ingat nih, wah ini juga investasinya masih mahal ya, masih terbatas, katakanlah ilmu ini masih terbatas. Tapi kalau ilmu ini hanya ada di kita ya, kita juga ingat anak-anak yang di panti asuhan, anak-anak yang di lapas gitu ya. Nah itu jadi kita kemarin langsung mampirnya ke lapas gitu, ke lapas dulu. Dan alhamdulillah itu sudah berdampak ya menurut pengakuan anak-anak sendiri dan pengakuan para pembina di sana. Jadi alhamdulillah kalau Cak Ilham mau belajar ilmu ini sangat bagus sekali. Kebermanfaatnya itu Bu tadi. Kebetulan saya termasuk orang yang suka dan juga hobi ya dengan segala trouble kehidupan mungkin. Ini bagaimana sih? Dan kemarin kebetulan ngobrol sama Bu Dr. Yunita dengan Pak Abdu. Iya, teman saya. Menjadi lebih plong Bu gitu. Walaupun tidak bertatap muka secara langsung gitu. Itu salah satunya itu mengeluarkan. Benar. Iya. Udah kata jadi pak muntah semua gitu Bu. Ditambah lagi dengan Pak Abdu yang ini waduh disatukan, oh iya ya jadi kebuka Bu, oh benar, oh ini, oh itu, akhirnya sadar bahwa benar ya ternyata yang tadi disampaikan oleh Bu Dokter juga kendali itu padahal dari diri kita juga untuk memulihkan itu semua gitu Bu ya. Dan itu ada di salah satu materi inner game-nya nanti, itu peta kendali. Bagaimana itu overthinking terjadi, itu salah satunya adalah salah memegang peta kendali. Jadi yang di luar sesuatu diri kita itu bukan kendali kita. Ini dalam percintaan katanya overthinking itu karena bentuk cinta sayang, enggak Bu ya, salah Bu ya. Karena terlalu sayang katanya gitu, enggak salah ya. Terlalu memikirkan di luar ya apa yang di luar kendali kita gitu Di luar ya. kendali kita. Nah, sedangkan yang ada di kendali kita ada apa yang ada di dalam diri, itu. pikiran kita, emosi kita itu. Jadi kalau kita sudah memberesi yang di dalam ya sudah insya Allah yang di luar beres gitu ya. Oke, waduh, ini ilmunya mahal sekali nih ya. Kita menjadi tahu Mas BJ ya dengan yang disampaikan oleh Bu Dr. Haja Yunita tadi, tentu ini perlu sekali nih untuk kita pegang untuk sebagai bekal juga siapapun itu ya Bu ya, bahwa itu cantin ataupun juga semua kalangan itu sebagai manusia biasa perlu ada hal-hal seperti itu. Supaya untuk mengendalikan situasi dan juga apapun problem dalam kehidupan bisa kita atasi begitu. Oke, waduh, saking kan serunya obrolan kita untuk di pagi ini sudah 51 menit nih, nggak kerasa ya Mas BJ ya. Oke, mungkin ke Bu Yunita kembali nih, kita pengen tahu dengan kehadiran Forum Lintas Jaya Sejahtera ini akan sangat berimpact sekali ya, terutama untuk masyarakat yang tadi juga banyak sekali sudah disampaikan. Tentu ini akan menjadi suatu harapan ke depan dengan keberlangsungan apa yang dilakukan teman-teman di Lintas Jaya Sejahtera ini. Ya, saya memberitahu dulu ya bahwa dengan adanya kegiatan coaching ini di lapas itu merupakan pilot project secara nasional. Jadi contoh anak jadi lapas. percontohan. Iya, jadi lapas anak kelas 1 di Pak Jo itu merupakan percontohan secara nasional.
Nah makanya tadi dibilang Bu Unita dipaparkan bahwa kita akan melanjutkan kerjasama ini karena jadi pilot project di Kemenkumham. Oh, Itu, gitu. ya. Oke, baik, saya lanjut ya, bahwa harapan ke depan kami dari Lintas Cahaya Sejahtera ini yaitu meningkatkan lagi ya kolaborasi dan sinergi dengan pihak-pihak lain, terutama pentahelix ini tadi ya. Jadi semakin besar kita berkolaborasi dengan masyarakat luas atau pihak-pihak lain, tentunya kita semakin menyebarkan ilmu-ilmu ini dan memberikan manfaat yang banyak tentunya ke masyarakat lebih luas ya. Kemudian kita juga akan melakukan peningkatan kapasitas dari jumlah organisasi yang ada. Ya selama ini kami kan terbatas ya karena kami bergerak sendiri. Jadi karena belum secara luas orang mengenal kami, maka tadi kami bergerak sendiri dan kemudian melakukannya dengan sendiri. Jadi untuk hal-hal yang banyak itu seperti misalnya tadi untuk kegiatan-kegiatan lain yang tentunya memerlukan banyak anggota, nah itu kami buka untuk masyarakat luas terutama yang ingin bergabung Bu iya, ya. yang ingin bergabung. Bagaimana nih caranya nih Bu itu? Boleh hubungin kita ya. Nanti hubungin kita boleh. Nanti akan terus berlanjut nih dengan Bu Unita tentunya. Itu akan mengisi form ya. Kemudian silakan saja bergabung ya karena tadi kita bersifat universal. Jadi tidak akan terbatas untuk usia dan sebagainya. Kemudian ketiga, harapan kami ke depan yaitu peningkatan kualitas program kami sendiri tentunya. Kami akan menggali banyak program dan bekerja sama dengan pihak-pihak lain dengan program-program yang ada. Nah, kemudian kami juga meningkatkan kesadaran masyarakat ya, supaya apa? Dengan adanya coaching ini kami misalnya tadi Cek Ilham mau belajar coaching, berarti Cek Ilham sudah Ada menyebarkan ke tempat teman, masyarakat sekitar ya. Jadi dengan pola-pola teknik yang diberikan nanti akan membantu masyarakat lebih luas. Tadi Cek Ilham saja coaching loh dengan kita, Secara tidak langsung itu udah coaching itu coaching itu dengan Pak Abdu, dengan Pak saya. Jadi jalannya seperti ini, seperti itu merupakan suatu memberi jalan keluar. Jadi akhirnya plong kita. Benar. Nah kemudian juga menyelesaikan masalah yang mendasar, terutama masalah itu yang ada di diri sendiri. Benar. Tadi terpengaruh dan akan berpengaruh ke masyarakat lingkungan sekitarnya. Oke. Belajar Cek Ilham. Untuk kalau kontak person atau bagaimana untuk yang pengen tahu atau ada sosial medianya mungkin? Oh iya boleh. Secretnya atau bagaimana? Nanti ada kita di sosial media silakan di Igoy kata anak muda ya Igoy di Lintas Cahaya Sejahtera. Oke, jadi Lintas Cahaya Sejahtera itu aja Bu ya tulisannya ya. Lintas Cahaya Sejahtera. Jadi silakan hubungin ke situ. Nanti ada kontak personnya? Admin bukan? Kontak person atau form nanti akan diisi dan kami akan langsung ya. Tersambung ke situ Bu ya. Nanti kalau misalnya ada kegiatan kami panggil ya, kita boleh ikut dalam kegiatan kami. Oke, jadi sudah mulai padat nih Cek Ilham. Udah banyak sekali nih agenda-agendanya Bu ya. Kalau dari Bu Dokter Haja Unita apa yang pengen disampaikan ini sebagai penutup? Ya, kami mengajak nih, mengajak untuk berkolaborasi apa yang bisa kita berikan untuk Palembang kita tercinta ini. Itu. Nah tadi ya kita sudah ada konsep YouTuber, ayo sentuh bersama ya. Apa yang kita dengar di masyarakat, apa yang kita lihat, ayo sama-sama kita selesaikan ya, apa yang kita bisa bantu gitu. Kemudian gerakan sedekah ilmu ya, apa yang bisa kita berikan juga pada Palembang ya. Nah kemudian dalam waktu dekat kalau memungkinkan kita akan buka kelas belajar coaching tadi ya. Bagaimana ilmu ini kita sebarluaskan gitu. Juga nanti bagaimana ilmu inner game-nya ya, permainan dalam diri tadi. Kemudian inner healing-nya. Nah, itu yang harus kita pacu lagi ya. Itu tidak hanya kami yang sudah ber-MOU saja ya dengan sekolah misalnya dengan KUA tadi, tapi ini bagaimana kita langsung menyentuh ke masyarakat. Begitu. Oke, karena itu memang menjadi satu tujuan awalnya Bu ya. Jadi Waduh luar biasa sekali. Ya. Ini sebenarnya masih banyak sekali yang pengen kita sampaikan, pengen kita tanyakan, tapi waduh sayang sekali waktunya sudah 57 menit melangkah dari jam 9 pagi. Tapi mudah-mudahan ini menjadi langkah awal Bu ya. Untuk next ke depannya insya Allah kita akan melakukan banyak dialog-dialog juga supaya ini kebermanfaatannya
menjadi lebih banyak nih untuk terutama Mance BC yang monitor siaran kita di Pro 4 FM Palembang. Sekali lagi terima kasih Bu waktunya. Waduh, untuk Bu Dr. Yunita Teresiana SKM MKS dan juga Ibu Dr. Haja Unita Magdalena CET CPEC CMTC Bu ya. Luar biasa sekali dengan ilmu yang tadi sudah disampaikan. Untuk Mance BC yang penasaran belum mendengarkan secara lengkap dengan apa obrolan tadi yang kami bahas ya, untuk di kesempatan kali ini silakan saksikan di tayangan YouTube channel Pro 4 Palembang. Dan tentu kami bertiga nak pamit karena saat ini sudah di penghujung perjumpaan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Obrolan komunitas bersama Pro 4 RRI Palembang. Sampai jumpa.